sini ada kasus satu. PT Amindo berkedudukan di Jakarta menerima dan memperoleh penghasilan neto dalam tahun pajak 2019 adalah dari beberapa sumber. Yang pertama ini, dia punya penghasilan dari hasil usaha di Singapura, ya. Penghasilannya adalah 1 M. Tarif pajak di Singapura adalah 20%. Sedangkan penghasilan dari dalam negeri adalah sebesar 1 M. Ya, diminta hitunglah jumlah kredit pajak yang diperkenankan atau PPh pasal 24-nya. Step 1. Cara yang pertama adalah kita menambahkan atau menjumlahkan semua penghasilan neto dari dalam maupun luar negeri. Berarti 1 M ditambah 1 M ya, hingga totalnya adalah 2 M. Step yang kedua, hitung PPh terutang berdasarkan tarif PPh pasal 17. Nah, kita tahu tarif PPh di tahun 2019 adalah 25%. Jadi 25% dikali dengan step 1, 2M. Hasilnya adalah 500 juta. Step 3, kita hitung batas maksimum kredit pajak luar negerinya. Jadi penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan neto dikali step 2. Penghasilan luar negeri di Singapura tadi 1M. Total penghasilan neto di Singapura di Indonesia adalah 1M plus 1M sehingga hasilnya adalah 2M. Jadi 1 per 2M dikali step 2. Step 2 ya. Step 2 sebentar kita balik. Step 2-nya adalah 500 juta. So, setengah ya, karena 1 dibagi 2 adalah setengah, dikali 500 juta hasilnya adalah 250 juta. Itu step 3 hasilnya 250 juta. Step 4 kita menghitung pajak yang dibayarkan di luar negeri itu berapa. Nah, kita lihat tarif di Singapura adalah 20%, berarti 20% dikali penghasilan yang ada di Singapura adalah 1M, totalnya adalah 200 juta. Nah, cara mencari PPh pasal 24 adalah dengan cara membandingkan step 3 dan step 4, mana yang nilainya lebih kecil. Ya, step 3 250 juta, step 4 adalah 200 juta. Otomatis yang dipilih sebagai tarif PPh 24 adalah yang ini, yang lebih kecil. Ya, 200 juta. Sudah? Nah, coba kita kerjakan lagi kasus yang ketiga. Kasus yang kedua. Di sini PT Panca di Semarang tahun 2019 memperoleh penghasilan neto sebagai berikut. Di sini dia punya penghasilan dari 3 negara ya. Penghasilan luar negerinya 1M, kemudian ternyata ada rugi usaha di Indonesia senilai 200 juta. Ya, kemudian pajak atas penghasilan luar negerinya atau pajak atas pendapatan 1M ini adalah 40%. Ditanya berapa PPh pasal 24-nya. Step 1 kita harusnya kan kita jumlahkan ya, penghasilan luar negeri plus penghasilan dalam negeri. Nah, karena di sini penghasilan dari Indonesia adalah minus atau rugi. Nah, ini boleh kita kompensasikan di penghasilan ini, step 1 ini. Jadi rugi usaha di Indonesia 200 juta bisa mengurangi total penghasilan neto. Sehingga 1M dikurangi 200 juta hasilnya adalah 800 ribu. Step 2, hitung PPh terutang sesuai dengan tarif. Nah, di sini 25% tarif tadi ya. Ya, tarif pajak di luar negeri adalah 40%. Nah, ini kan kenapa ini 25%? 25% adalah tarif PPh di Indonesia. 25% dikali 800 juta hasilnya adalah 200 juta. Step 3, kita hitung batas maksimum kredit pajak luar negeri. Caranya dengan di sini 1M itu adalah penghasilan dari luar negeri dibagi dengan step 1 800 juta dikali step 2 200 juta. Berarti 10 per 8 dikali 200 juta hasilnya adalah 250 juta.
Itu ya, step 3 diingat 250 juta. Kita lihat step selanjutnya. Kita hitung step 4. Ya, pajak yang sudah dibayarkan di luar negeri itu tarifnya adalah 40% dikali 1M, hasilnya 400 juta. Cara mencari PPh pasal 24, kita pilih antara step 4, di sini 400 juta, dengan step yang ketiga 250 juta, itu lebih kecil yang step 3, maka kita pilih di sini untuk dijadikan sebagai PPh pasal 24. Paham ya? Karena nilainya dipilih yang paling kecil. Next. Di sini ada kasus 3. Penghasilan dari 4 negara. PT Farel di Semarang yang memperoleh penghasilan sebagai berikut. Penghasilan dalam negerinya 4M. Penghasilan di Singapura 1M, penghasilan di Malaysia 3M, kemudian ada rugi di Filipina 2,5M. Kemudian diketahui tarif masing-masing pajak di negara Singapura, Malaysia, dan hitunglah jumlah kredit pajak LN yang diperkenankan, atau hitunglah PPh pasal 24. Di sini nggak ada tarif pajak Filipina. Kenapa? Karena di Filipina rugi ya, maka tidak di sini di soal pun tidak ada tarif. Kita lihat step 1, kita jumlahkan semua penghasilan dari luar negeri dan penghasilan dalam negeri. Ya, kita lihat dari soal itu kan tadi di sini dalam negeri 4M, Singapura 1M, Malaysia 3M. Di sini Filipina rugi itu tidak ditambahkan di sini. Jadi kerugian dari luar negeri tidak mengurangi penghasilan neto. Berbeda ketika kasus 2 tadi ada rugi di dalam negeri, itu boleh mengurangi penghasilan neto. Sehingga jumlahnya di sini adalah 8M. Nah, step 2, hitung PPh terutang sesuai dengan tarif di Indonesia. Di Indonesia tarifnya 25% dikali 8M, atau step 1 hasilnya 2M. Nah, step 3, kita hitung batas maksimum kredit pajak luar negeri untuk tiap negara. Yang di Indonesia tidak usah dihitung, yang dihitung untuk Singapura dan Malaysia. Kalau Filipina nggak usah dihitung karena ada rugi. Ya, Singapura berarti tadi penghasilan netonya 1M di soal ya, sesuai dengan soal nih. Singapura 1M, kemudian dibagi dengan 8M. 8M itu step 1 dikali step 2 itu 2M. Sehingga 1/8 kali 2M nilainya adalah 250 juta. Untuk Malaysia sendiri, di soal tadi ada penghasilan di Malaysia 3M. Jadi di sini dihitung Malaysia 3M dibagi step 1 yaitu 8M dikali step 2. Tahu 3/8 dikali 2M hasilnya 750 juta. Perhatikan di sini 250 juta dan 750 juta. Kita lakukan lagi perhitungan untuk step 4. Hitung pajak yang dibayarkan di luar negeri. Singapura tadi tarifnya 40% dikali 1M hasilnya 400 juta. Malaysia 25% dikali 300 dikali dengan 3M hasilnya 750 juta. Jadi kita cari ya dari step 4 dan step 3 ini mana yang nilainya lebih kecil untuk Singapura dan Malaysia. Nah, kita lihat satu-satu. Di Singapura di sini 400 juta. Sedangkan di step 3 250 juta. Jadi yang kita pilih adalah yang kecil 250 juta. Next, untuk Malaysia kita hitung di sini 750 juta. Step 3 kita lihat sama-sama 750 juta. Jadi kita bisa memilih yang manapun antara step 3 ataupun step 4 asal itu yang nilainya paling kecil. Sehingga kalau kita jumlahkan PPh pasal 24 adalah 250 juta plus 750 juta hasilnya 1M. Sudah ada pertanyaan sampai di sini? Jika ada pertanyaan bisa kita lanjutkan di WhatsApp group ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.